waj'al wala hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Insyaallah kita akan fokus kepada praktek. Jadi alhamdulillah teori sudah selesai ya. Teori-teori dari matan Jazariyah dan insyaallah materi ini bisa dimurojaah minimal dari rekaman ya. Silakan disimak lagi rekamannya, sudah difasilitasi rekaman. Jadi kalau masih ada materi yang belum paham, maka disimak dulu rekamannya. Kalau ada yang belum paham juga sudah nyimak rekaman, maka silakan diskusi, bisa kita buat diskusi di grup ya. Pokoknya saya sudah bilang dari awal, grup terbuka. Nah, kalau sekarang karena sudah tidak ada kelas yang langsung ketemu, ya karena sudah selesai materi, maka pertanyaan yang di grup nanti itu saya akan langsung jawab. Baik itu dengan voice note atau dengan tulisan ya, tergantung panjang pendek jawabannya gitu. Jadi ya, kalau kemarin kan pertanyaannya saya nggak jawab langsung. Saya cukup tandai dengan notes, akan saya jawab di pertemuan langsung gitu ya, seperti itu. Ya, jadi seperti itu dan insya Allah materi Jazariyah ini adalah materi yang masih mudah dipahami ya. Yang menjadi sulit itu adalah biasanya ada perincian-perinciannya gitu. Dan insya Allah nanti saya sampaikan, insya Allah pada lebaran kita ada ujian ya. Jadi salah satu syarat sertifikat tadi saya kehadiran 80% dan ujian. Ujian tulis saja ya, ujian tulis. Ya nanti dibuatnya dua model lah, pilihan ganda dan esai. Ya, insya Allah akan disampaikan waktunya juga, teknisnya gimana untuk syarat sertifikat daurah ya, Jazariyah. Nah, nanti makanya bisa dimurojaah kembali. Tentunya nanti mungkin saya akan berikan waktu mungkin sebulan lah ya. Pada lebaran itu bukan berarti langsung setelah lebaran ya. Ya bisa murojaah lagi segala macam, bisa menyimak juga dari pemaparan ustaz-ustaz yang lain atau menyimak rekaman yang kita sudah sampaikan atau kita diskusi seperti itu. Jadi yang membuat sulit ilmu tajwid itu sebenarnya perincian teorinya gitu ya. Tapi kalau kita sudah bisa praktek dan kita sudah mulazamah, kita talaki sama guru sebenarnya mudah gitu ya. Mudah. Dan kunci belajar tajwid itu adalah sebenarnya bukan teori, tapi adalah praktek. Talaki wal musyafahat. Jadi kalau antum punya sanad Jazariyah pun, tapi kalau antum nggak talaki Quran, itu mohon maaf, nggak ada apa-apanya itu ijazah. Gitu ya, nggak ada apa-apanya itu ijazah. Nggak mau layan fa abadan, nggak manfaat sama sekali. Antum bisa hafal Jazariyah, bisa setor matanya dengan sempurna, bisa paham teorinya, tapi disuruh praktek baca Quran dengan benar nggak bisa, atau masih banyak lahannya, maka mohon maaf itu lain fakta badan, nggak manfaat sama sekali itu ijazah. Itu hanya secara kertas saja yang tertulis tanpa ada pengamalan yang hakiki. Sebaliknya ada orang yang mungkin nggak punya isanad Quran, nggak punya sanad matan, tetapi dia praktiknya bagus, maka itu lebih didahulukan dalam belajar kepadanya, gitu ya. Walaupun dalam hal ini kita berusaha memadukan dua hal itu. Jadi tidak dipertentangkan antara diroyah dan riwayah. Diroyah substansi materi. Kita dari pertemuan 1 sampai 14 kemarin itu kita diroyah substansi materi, kandungan matannya. Itu ya, kandungan isinya. Apa? Semoga anak ibu Nanik diberikan kesehatan dan tak kenapa-napa insyaallah. Syafa'allah. Babak satahurun insyaallah. Ya, insyaallah diberi kemudahan ya. Semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan jalan keluar terbaik ya insyaallah. Baik, kita doakan sejenak buat anak ibu Nanik ya tadi ya yang kecelakaan, semoga diberikan Allah kesembuhan, kesehatan. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifau shifa la yughadiru saqama ilaihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, baik. Ya, silakan Ibu Nani kalau ada keperluan harus keluar nggak apa-apa, insyaallah. Atau sambil menyimak, semoga diberikan kemudahan dalam urusannya. Baik, kita lanjutkan ya sambil berjalan. Tajwid intinya adalah pada praktek gitu ya. Saya sampaikan sehingga jangan sampai kita hanya mengadakan teori yang matang tanpa praktek yang benar. Praktek yang benar didapatkan dari lisan masyayikh, dari lisannya para guru gitu ya, guru yang mungkin
yang bisa memberikan hak huruf-huruf dengan benar, hak sifat dengan benar, sehingga mereka membaca Al-Quran kama yatlunahu haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah, yaitu kama anzalallahu bih, sebagaimana Allah turunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah sekarang salah satu implementasi kita dari diroyah yang telah kita pelajari adalah kita mempelajari atau kita mencoba untuk praktek ya, untuk praktek beberapa contoh-contoh yang ada di matan ya. Kemarin yang sisa huruf lot dan dha yang belum sama sekali kita praktekin ya. Ini saja untuk yang contoh di matan. Nah, kalau yang maktu mausul, yang ta itu kan hanya pemetaan saja ya, dan prakteknya pun sangat mudah. Tinggal kita tahu oh tempat ini seperti ini, tempat ini seperti ini. Dan maktu mausul itu ya cara mudahnya adalah kita menghafal Quran. Jadi kita akan tahu tempat ini mana yang pakai ta marbutah, mana yang pakai ta mabsutah gitu ya, atau maktu mausul mana yang di wasal, mana yang di qata gitu kan. Makanya kalau sedang menghafal Quran juga sebisa mungkin dilihat mushafnya dengan baik tulisannya, sehingga ketika kita misalnya harus wakaf di tempat tertentu karena ikhtibari, karena iltirari, maka bisa benar sesuai dengan rasm. Gitu ya. Baik. Oke. Jadi setelah ini nanti kita langsung praktek ya surat-surat pendek tadi saya sampaikan di grup, insya Allah sebagai praktek dari pelajaran teori tajwid yang telah kita lalui. Baik. Jadi prakteknya sudah pernah saya contohkan, tapi saya contohkan kembali ya. Hanya ada 5, jadi saya mungkin nanti saya akan tunjuk ya. Jadi saya nggak minta siapa yang mau enggak gitu. Semuanya akan dapat ya. Saya pengen semuanya akan dapat sehingga akan rata semuanya untuk latihan. Nah, pertama anqadha dhahrak. Ini bisa dibaca arahan-arahan ya. Arahan-arahan saya sudah buat. Nah, ini hati-hati anqadha dhahrak di surat Al-Insyirah yang sering kita baca. Yang sering kita baca. Rentannya itu menjadi dua-duanya dha atau dua-duanya jadi bot. Alladzi anqadha dhahrak. Itu benar. Anqadha dhahrak. Anqadha dha. Anqadha dha. Dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Gitu ya, seperti itu. Baik. Yang salah anqadha dhahrak, dua-duanya dhad atau dua-duanya dha. Anqadha dhahrak, dua-duanya dha. Yang paling parah jadi dal, jadi zal, jadi zai. Anqadha dhahrak. Nah, itu paling parah salahnya gitu ya. Nah, tapi saya rasa sudah belajar zariyah, nggak jatuh salah pada salah yang fatal mengubah huruf seperti itu ya. Paling tadi bercampur atau iltibas gitu ya, artinya menjadi samar bunyinya itu bot atau dha, itu bot atau dha. Nah, di bab di jazariyah kan dibuat bab bot di dha, tujuannya biar kita membedakan dua huruf gitu ya. Jadi benar gimana? Anqadha dhahrak. Berikutnya Al-Furqan 27. Ya'udzu zalim. Ya'udzu zalim. Al-zalim. Hati-hati jangan ya'udzu zalim. Ya'udzu zalim. Jangan dha-nya jadi bot. Ya'udzu zalimu ala yadayhi wa yawma ya'udzu zalimu ala yadayhi. Nah, itu seperti itu ya. Berikutnya nah ini famanil turrah. Ini juga tadi buat yang udah setoran sampai sini. Ini nanti prakteknya pokoknya yang contoh-contoh seperti ini harus dengan tajwid, artinya harus benar hurufnya gitu ya. Jangan bertukar. Famanil turrah, famanil tu. Masuknya dot, keluarnya to. Famanil tu, famanil tu, famanil turrah. Gitu ya. Jangan dibaca famanit turrah. Yang paling parah tuh jadi tak dua-duanya. Jadi dot sama to ini sama-sama sifat tebal gitu ya. Nah, kalau kita tidak menyempurnakan sifat tebal, kembali ke pembahasan kemarin yang kita melatih tafhim tarkik huruf ya. Itu malah jadi huruf jadi ta. Dan ingat, nggak ada hukum inkom pada huruf dot ketemu po. Itu ya, nggak ada hukum inkom antara pertemuan huruf dot dan po. Jadi bukan famanit turro, itu paling parah. Atau yang salah tapi masih mending adalah dot
Jadi dot dulu dot famanub purra. Famanub purra. Jadi sama-sama dot atau dua-duanya to famanub purra. Nah, harus dibedakan dot sama to. Berikutnya Asy-Syu'ara 136. Awa'auta. Awa'auta. Nah, di sini rentannya dha jadi zai, awa'azta. Gitu ya. Karena dia kan semuanya ini huruf tipis. Hamzah, waw, ain, ta, ya kan. Yang tebalnya hanya dha-nya saja. Nah, kalau kita nggak menyempurnakan tebal tipis pada huruf-huruf yang saling bersandingan, maka nanti tadi begitu, bisa iltibas, bisa bercampur, bisa menjadi samar sehingga tidak sesuai hurufnya. Awa'auta, awa'auta, gitu ya. Oke. Berikutnya afaltum, afaltum. Nah, ini juga tadi siapa yang terakhir Bu Dewi ya. Sebenarnya dia agak keliru bacanya ya. Jadi jangan sampai tanya dibiar to afaltum, afaltum, tapi dibelikan dulu sifat tipis taknya. Afaltum, afaltum. Makanya sebenarnya ada cara untuk misalnya huruf ta, huruf dal yang dhammah, mereka itu kalau dhammah kadang menjadi huruf to atau dot, tak sama dal ya, karena punya kemiripan. Maka caranya sebenarnya tidak perlu dimonyongkan secara utuh. Misalnya tu, nggak perlu tu. Kalau tu nanti ngarah menjadi huruf to. Makanya diberikan sebagian cara, nggak usah monyong banget, karena emang iktibarnya kan bukan monyongnya, iktibarnya itu bunyinya. Yang penting bunyinya u. Tu itu udah bunyi u. Tu. Jadi tidak perlu tu tapi tu. Agak sedikit pipih, tapi pipihnya bukan pipih kasrah ya. Memipihkan agar sifat tipis taknya terjaga. Nah, maka diberikanlah kesempurnaan itu. Afaltum, tum. Nah, jelas tak tipisnya. Daripada kita memaksakan harus monyong, tum jadi tok nanti. Walaupun nggak tok murni gitu ya. Nah, kita akan mencegah sedini mungkin kesalahan-kesalahan tersebut. Gitu ya. Fa'idza afaltum, fa'idza afaltum. Gitu. Oke. Baik. Oke, sekarang ini satu orang 5 langsung. Saya minta yang belum ya, yang belum pernah sama sekali nih, saya mau lihat. Putri Murti. Ada Putri? Hadir Ustaz. Ya, silakan Ibu Tri. 1 sampai 5 langsung praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Angkodo dohrok. Nah, yang kodo jadi dal. To. Kodo, do, mainnya di Kodo. tepi lidah. Bukan do, bukan ujung depan. Bo. Nih, kurang Do. lebih begini. Do. Bo, bui, Do. bu. Kodo dohrok. Angkodo dohrok. Lanjut. Kedua. Ya, lanjut sama 2. Apa itu nggak ada ininya Ustaz? Ya, Abdul Zalim. Ya Abdul Zalim. Zalim. Ya Abdu Zalim. Ya Abdul Zalim. Ya Abdu Zalim. Dotnya lebih tebal, vo-nya Ya lebih tebal. Abdu Zalim. Begini caranya. Ya Abdul Zalim. Ya Abdul Abdu Zalim. Zalim. Ya Abdu Zalim. Ketiga. Famanil Purra. Famanit Turo. Nah, dotnya tebal. Hati-hati, itu jadinya dotnya jadi tipis tuh. Tipis, akhirnya toh jadi tak. Jadi itu. Famanil udah masuk ke tak itu makhluknya. Bot, to, tal lagi. Bot, to, ta, dal. Ini hurufnya kan dekat-dekat semua nih. Nah, ini jangan ketukar-tukar. Famanium, urra, famanium, urra. Famanit Turo. Nah, enggak. Dotnya belum dapat. Coba kita potong dulu ya, Ibu ya. Kita ke sini dulu. Fokusnya ke famaniumnya dulu biar dotnya dapat. Famanium, coba. Famanium. Famanit
Enggak. Itu famanit jadinya itu dal dan ta. Mainnya kayak tadi seperti mengucapkan amqadha, seperti albu. Makhrajnya sama di tepi lidah, hafatul lisan, ketemu gigi geraham kanan atau kiri yang paling bawah bagian kiri. Famanil ini saya di Famanil. kamera kanan tapi ini kiri maksudnya ya. Famanil coba famanil Famanil. famanil. Nah, kalau udah dapat makhrajnya sifatnya harus menaikkan lidah, isti'la dan itbaq. Famanil jadi bunyinya tebal mengumpul di dalam. Famanil. 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 Nah, masih belum dapat ya. Itu masih jadi itu masih kedal sama tak itu. Jadi mengganti huruf itu. Coba Ibu latihan huruf God dulu coba. Bo, bui, bu coba. O, di, bu. Jangan di, bui, bui, Dui. bui, Dui. bu, Bu. el, Al. el, Al. il, Id. id. Nah, sebelumnya kasroh itu kadang jadi ketipis ke data itu. Makhrajnya jangan geser. Jadi dia posisinya harus sama di bagian tepi lidah. Tapi ingat tepi lidah itu bukan ujung depan ya. Jadi ibu masih fokusnya lidahnya depan, bagian data, famanit, famanit, famanit. Nah itu di depan itu, ujung depan persis ini. Nah bot itu kan nggak depan persis ini, dia ke bagian sini. Ya bagian kalau laki-laki ya bagian kumis bagian pinggirnya lah. Jadi itu bagian tepi lidahnya nanti ketemu gigi geraham yang ada di samping. Jadi mainnya tuh harus ke samping, jangan ke depan. Nah, kesalahannya adalah ketika dotnya itu dibaca di depan, itu malah nggak jadi dot, malah jadi dal sama ta. Ya, jadi el, il, ulu, el, il, ulu. Nah, coba sambil dirasakan. Coba Id. Ud. Nah, itu udah mendingan. Coba coba yang il, Id. il. Id. Nah, berarti kelemahannya Ibu di kalau kasroh ya. Tadi kalau al sama u itu udah mending itu. Ad. Id. Ud. Ya. Jadi kalau kasroh tetap sama ya, harus tetap sama tebal hurufnya dan makhrajnya. Coba berarti fokus ke kasroh Id. dot sukun sebelumnya kasroh. Il. Id. Oke, coba aja. Famanil coba. Famanil. Nah, ada mendingan itu. Sudah dapat ya. Tadi masih awal masih kayak dal banget tuh famanid itu jadi tak famanid. Nah, sekarang baca pokoknya langsung. Purro. Puro. Ini ada tasdidnya. Purro. Puro. Nah, sekarang digabung. Famanil purro. Famanil. Puro. Nah, gitu ya. Gitu Bu ya. Jadi latihannya seperti itu caranya. Jadi kalau kita dapetin kata-kata yang sulit, dipisah pelatihan. Misal tadi, ya Abdul Zalim. Masih kurang dapat udhoknya. Coba dipotong. Ya Abdul Zalim. Digabung. Ya Abdul Zalim. Begitu pula famanil purra. Maksudnya buatnya belum dapat. Dipotong. Famanil. Terus purra. Lalu dibaca latihannya satuan. Famanil purra. Oke lanjut. Awa'awta. Awa'alta. Goknya lebih tebal. Dijaga istilah itbaqnya. Awa'awta. Awa'alta. Ain. Awa'awta. Awa'alta. Nah, oke, udah benar semua. Tapi uloknya jadi pas tadi uloknya salah, ainnya benar. Pas ainnya benar, uloknya salah. Nah, jangan ini ya, jangan ketimpang jadinya. Awa'aw, awa'aw. Jadi balik ke depan. Awa'aw, bunyinya tebal. Awa'aw, bahkan awa'al. Kalau al jadinya jadi istifal ya. Awa'aw, awa'aw ta. Awa'alta. Oke, ya tinggal ganti lagi ya. Satu lagi, afaltum. Afadtum. Coba diulang. Afadtum. Nah ini, jangan diidgom. Botnya harus jelas dulu. Afaltum. Nah, sekarang dipotong dulu, potong ya. Afal, coba. Afal Afad. lebih tebal. Afal.
afadtum, afaltum. afadtum. Nah, kita mendingan ya. Baik ya, jadi gitu Ibu ya, latihannya untuk bot sama vo. Ya, jadi jangan ketukar atau jangan jadi huruf-huruf tipis yang mirip dengan bot dan vo. Bot misalnya mirip dengan dal atau dengan ta, ya secara makhraj ya mereka berdekatan. Vo jangan jadi zai, jangan jadi zal, ya seperti itu. Baik, ahsanti ya. Berikutnya sekarang ikhwan berarti. Ikhwan, Khuna Lutfi belum ya? Khuna Lutfi saya belum pernah dengar prakteknya. Coba antum tafadhol. Hidupkan video yang ikhwan ya, coba biar saya lihat. Kalau yang ikhwan biar lebih jelas. Ya, tafadhol. Ya, silakan. Dari nomor 1 sampai nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Anqadha dhahrak. Nah, Ya'addu zalim. vo, ya'addu zalim. Ya'addu zalim. Nah, Faman yadhurra. oke. Berikutnya. Awa'alta. Nah, berikutnya. Afaltum. Jangan tum masih ketebalan. Afaltum. Afaltum. Masih ketebalan. Afaltu. Jadi dia istifal. Jangan tu. Jadi nanti istilah. Afaltum. Afaltum. Oke. Hasan, tabarakallahu fiik. Berikutnya 2 orang lagi ya. 1 ikhwan, 1 akhwat lagi. Yang akhwat yang belum pernah saya dengar suaranya. Nah, kayaknya Ibu Rina, Ummu Afkar. Hadirah? Hadirah Ustaz. Ya, tafadhali. 1 sampai 5 langsung. Anqadha dhahrak. Nah, kodo. Bot lebih tebal. Ya. Anqadha dhahrak. Lanjut. Ya'addu. 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 Ya'addu zalimun. Nah, kalau ada alif lam jangan pakai tanwin. Oh iya benar. Ya'addu Zalimu. Faman aja Ustaz. Famani. Turo. Roya tasdid. Turo. Awa'awta. Awa'alta. Nah. Nomor 5. Afaltum. Nah, Hasan. Baik. Santi ya. Satu lagi untuk yang ikhwan. Ini banyakkan akhwat sih ya. Pak Yuyus hadir. Udah masuk dalam rumah belum Pak Yuyus? Atau masih di jalan? Sudah, Ustaz. Ya, monggo Pak Yuyus. Qadha dhahrak. Jangan zo, jangan zai, vo. Ya, jadi makhrajnya beda kan? Vo di atas, zai di bawah. Qadha dhahrak. Qadha dhahrak. Ya, lanjut. Ya, itu. Ya'addu zalim. Ya'addu zalim. Ya. Faman yadhurra. Nah. Awa'awta. Nah. Afaltum. Dijaga tipis ya. Kemarin di bab sebentar lagi. Fa ketemu dot, fa jangan ikut tebal. Afa, tetap afa, jangan afo. Afaltum. Afaltum. Hasan, tabarakallahu fiik. Alhamdulillah ya.
yang udah pernah latihan, nanti kita langsung ke surat. Jadi cukup ya untuk latihan potongan yang lebih menantang dan lebih lebih berguna ya, lebih menantang dan lebih terasa praktik itu adalah kalau kita udah masuk ke surat. Nah, sekarang kita coba dari Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat ya, sehingga jangan sampai kita udah belajar jazariyah, Al-Fatihahnya masih banyak yang keliru. Jadi manhaj saya adalah saya bacakan, nanti saya berikan taklik ya, beberapa komentar terkait tahsinnya. Tentunya nggak bisa banyak semuanya, nanti akan banyak kalau yang praktek ya, taklik kita akan banyak kalau yang praktek. Dari saya nanti setelah saya praktek pas latihan masing-masing antum atau antuna. Oke, sekarang kita Al-Fatihah ya, silakan. Mungkin kalau untuk yang memat oleh akhwat yang sedang haid mungkin menyimak saja, nggak apa-apa yang menyimak. Mohon maaf ya, saya lupa, kalau ada yang haid mungkin nggak apa-apa, bilang aja kalau masih sedang haid, bisa private chat. Kita menghindari khilaf ya di kalangan ulama, jadi jangan, sebisa mungkin nggak usah praktek, cukup menyimak aja. Kalau yang nggak haid berarti ya bisa ya, seperti itu. Baik, silakan yang ada mushaf boleh buka mushaf ya, karena kita bukan hafalan, biar lebih terpatri ya latihannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik. Ta'awudz termasuk yang harus tahsin ya. Walaupun ta'awudz bukan Al-Quran, tapi dia berkaitan dengan Quran. Jadi sebisa mungkin ta'awudz tahsin. Tahsin untuk ta'awudz yang paling sering terjadi kekeliruan di ain ya. Jadi ta'awudz maaf ya Bang, sekarang musim batuk dari kemarin. Maaf kalau ngajar selalu batuk-batuk ini. Ta'awudz ya. Jadi ain itu jangan jadi hamzah. Pada saat itu a'udzu, itu udah salah ya. Atau jadi masuk hidung ya. A'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. Atau jadi kayak wow, a'udzubillah, a'udzubillah. Jelaskan hamzah di pangkal, ain di tengah. A'udzu gitu ya. Terus zal jelaskan, jangan a'udzu, jangan ketebelan. Jadi huruf zal, jadi ada kalanya huruf tipis itu kalau nggak dijaga ketipisannya dia jadi tebel kayak dal. A'udzu billah, a'udzu, jadinya zal. Jadinya vo bukan zal. Jelaskan tipis zal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jaga. Lalu asyaiton jelaskan tebal po. Ya, syaiton dan syaita. Toh, jangan t bervokal o. Ya, t bervokal o. Jadi bukan syaito, tapi syaito. Nah, kita udah belajar makhrajnya ya untuk huruf q sama ta. Bedanya di sifat. Ar-rajim, najim, hati-hati ar-rajim nanti menyangkut juga bagian untuk huruf jim yang lain ya. Jangan ar-rajim atau ar-rajim. Jangan hams. Dijaga banget tuh sebagaimana perkataan Ibnu Jazari kan. Apa warabawatini jitu satu hajil fajri. Rabawatini jitu satu hajil fajri. Wara'i syiddatan
Dalilnya, bentar, saya lupa dalilnya. Bentar. Yang wahris ala syiddati wal jahril ladzi fiha wa fil jimi. Dalil jaga syiddah jahar, jaga syiddah jim, dan juga ba ya. Ya, jangan arrojim, arroji, ji, ju, arrojim, gitu ya. Oke, berikutnya basmalah yang menjadi pembahasan inti, coba haknya ya. Jangan ar-Rahmanir Rahim, nanti sama dengan ayat ketiga nih. Ya, sama dengan ayat ketiga. Jangan ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Allah. Secara makhraj sudah beda ya, antara ha dengan ha. Kalau ha yang di Ar-Rahman di tengah, kalau ha itu di pangkal, beda. Terus di ayat kedua, alhamdulillah, kalau di matan, ingat di matan Jazariyah disampaikan apa? Wa hamza alhamdu wa hadiran tafkhima lafdhil alifi wa hamza alhamdu a'udzu ihdina. Nah, tadi juga a'udzu ihdina alhamdu, a'udzu ta'awudz ya. Ihdina nanti di ayat kelima, alhamdu ayat ke-1 untuk yang ayat kedua untuk Al-Fatihah. Jangan ol. Jadi selain makhraj kita jaga juga tebal tipis ya, vokal. Alham, a'udzu, a. Untuk fathah buka, dijauhkan rahang kanan rahang kiri. A'udzu, alhamdu. Nanti juga ihdina jangan ihdina. Ya, jadi i, u. Nah, itu vokal Arabiyah itu ya. Vokal Arabiyah yang kita pakai di dalam Al-Qur'an. Jadi jangan dibaca alham, alham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alham hanya juga tipis nih. Yang paling sering juga hak jadi tebal. Alham. Atau jadi kalau itu terkait vokal. Atau dari sisi huruf hak jadi kha, nyampur kha. Alhamdulillah. Atau jadi ha, alhamdulillah. Maknanya jadi kacau. Ya. Di ayat kedua ini huruf yang sering terjadi kesalahan tuh di ha sama ain ya. Ha jadi ha, ain jadi hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, itu maknanya bisa jadi jauh banget tuh. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, segala puja bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kalau alhamdu kebinasaan. Pakai ha ya, ha pangkal. Kebinasaan bagi Allah Tuhannya al-alamin, pakai hamzah, orang-orang sakit. Kebinasaan bagi Allah Tuhannya orang-orang sakit. Wah, maknanya jadi kacau. Nah, makanya penting sekali kita bertajwid. Karena kita baca Quran dengan tajwid itu seminimal tadabbur ya, sehingga kita bisa menjaga makna. Jaga haknya, jangan jadi kha, jangan jadi ha. Al-alamin, ain jangan jadi hamzah. Al-alamin atau al-ngalamin. Nah, rubah, rabbi, ini tadi kayak jim ya. Wahrus ala syiddah, dijaga syiddahnya. Rabbi, yang rabbi. Jadinya masuk ba, keluar p. Rabbil alamin. Itu jadi rakhwah. Ya, itu tidak sesuai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim, ini sama tadi satu ya. Nah, jadi haknya jaga. Malik Yaumiddin di sini dijaga apa? Dal. Ya, dal juga harus jaga syiddahnya nih. Karena kalau nggak jaga syiddah jadi keta. Maliki Yaumiddin. Middin. Yaumiddin, dijaga syiddah untuk dal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijaga ain. Na'budu. Jangan dijadi hamzah, na'budu. Nasta'in juga dijaga ainnya. Berikutnya ihdina, tadi sudah mencakup pembahasan tebal tipis ya. Kasroh tipiskan. Ihdina, jangan atau malah ketipisan jadi imalah. Dena. Jadi imalah, jadi bunyi dena. Itu tidak tepat. Yang benar ihdina. Nah, di sini ada pertemuan tipis tebal nih. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketemu shad, nunnya tipis, shad tebal. Maka jangan ditebelin nunnya. Yang paling sering dibacanya begini. Ihdinas siratal mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Di nas sirat sama al mustaqim. Jadi non ketemu shad, nonnya ikut tebal. Nosi. Ihdinosi. Nah, ini kurang tepat. Atau di mustaqim tak ketemu qaf. Mustaqim, mustaqim. Yang satu enggak menjadi beda huruf sih. Nas sirat, tetapi jadi vokal keliru. Mustaqim kalau enggak dibenerin tak tipisnya bisa jadi to. Mustaqim. Lama-lama jadi mustaqim. Nah, maka harus dijaga tebal tipisnya. Ihdinas sirata, ihdina nasi. Nah, kamu dipotong nasi, makan nasi. Kalau kita kan nasi pakai sin. Nah, ini coba perhatian pakai short nasi. Makan nasi gitu. Pakai tasydid juga nasi. Jadi yang penting nunnya tipis, shortnya tebal. Itu intinya. Jangan sampai nunnya ikut tebal. Ihdinos. Nah, jangan nos. Nah, ihdinas nas itu udah cukup, tipisnya udah cukup ya, nggak perlu juga sampai ihdinas sirata, nggak perlu begitu juga, itu berlebihan juga. Jadi tipis itu dalam artian jangan sampai nunnya jadi vokal o, itu aja, atau jangan jadi mengarah isti'la yang ihdinos, itu yang salah. Kalau kita baca ihdinas nas itu udah dapat tipisnya, itu ya. Jadi nggak perlu terlalu lebay juga ihdinas sirata atau terlalu mengurang-urangi, jadinya dia malah jadi istilah ihdinos gitu. Proporsional. Ihdinas sirata gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Yang mustaqim juga dijaga tipis taknya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sirata hati-hati, short sama to dijaga hurufnya ya. Short sama to, jangan jadi siroto. Short jadi sin, to jadi ta. Walaupun dalam qiraah as-sirat bisa juga dibaca sin, itu bacaan Imam Kumbul an Ibnu Katsir. Ya, dan juga dalam Asyrah itu bacaan Imam Yaqub. Jadi dalam qiraah boleh short itu baca sin ya. Tapi kalau kita baca dengan hafs sebisa mungkin ya dengan jalur hafs gitu. Gitu ya. Diberikan keringanan pakai sin kalau emang masih benar-benar awam huruf shad. Tapi kalau udah belajar jazariyah, saya rasa bukan orang awam lagi. Jadi tetap pakai huruf shad gitu ya. Sirata, ihdinas sirata. Begitu pula sirata. Ketemu alladzina. Ini alladzina dzal, jangan dibaca zai. Jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina. Gitu ya. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dijaga ketebalan huruf dot al-maghdub sama ad-dallin. Nah, ini pembahasan mat kemarin adalah mat lazim kilmi mutsaqqal 6 harokat. Di setiap akhir waqaf al-Fatihah dihukumi mat arif lisukun bisa 246. Cara waqafnya pun juga bisa dengan sukun mahud yang tadi kita baca dengan mensukunkan akhir hurufnya, atau bisa dengan raum dan ismam. Yang raum itu bisa di ayat 1, ayat 3, ayat 4, ya, ayat 5, ya, itu saja. Misalnya bismillah, kita pakai raum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fathah nggak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu raum ya, kemarin kita sudah sampaikan penjelasannya. Jadi dia hanya sepertiga harokat dan hanya boleh 2 harokat saja. Kalau ismam berarti hanya untuk yang dhammah. Itu ayat 5 saja ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Bisa 24. Nah. Untuk yang ketujuh, ayat 7. Ayat ke-7 ini wakafnya, kita harus sampaikan sebisa mungkin jangan berarti dialahin pertama kali ini wakaf hasan. Wakaf hasan itu khilaf di kalangan ulama. Kalau Imam Ibnu Jazari gak merekomendasikan wakaf hasan. Kalaupun wakaf hasan harus diulang lagi. Jadi misalnya kita baca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan langsung ibtida' ghairi karena masih ada ta'alluqul i'rab wal makna, masih ada hubungan i'rab yaitu gramatika bahasa Arab dengan makna.
Jadi kalau tidak alaihim, ulang lagi dari siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau mau yang ideal ya. Atau daripada berhenti ulang-ulang mulu, mending di alim kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nanti ulang lagi baru dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang bagus satu nafas. Baik. Untuk kesempatan sekarang saya langsung praktek ya. Jadi ini Al-Fatihah dulu, baru nanti kita masuk ke 4-5 surat yang ada di juz am. Saya minta nih Ustaz Fathi Birrah, tafadhal untuk menjadi contoh untuk Al-Fatihah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, tafadhal. Al-Fatihah. Jelas, Ustaz? Dengar. Abda. Ya, tafadhal, ibda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Tuliskan al-ha. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim, jangan ada mat ya. Kita langsung. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim. Ihdinas siratal Nah, masih mustaqim. nos. Nonnya masih tebel ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang short atau sinnya? Zak? Ini dua-duanya sebenarnya sih. Jadi Oh, dua-duanya. jadi pertama nun ketemu stop, nunnya ketebelan. Terus mustaqim, taknya juga masih Ah. ketebelan. Ihdinas siratal mustaqim. Sama ihdinas. Jadi sama-sama tipis nun sama taknya. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. antum bisa satu napas saja. Jangan berhenti di alim pertama ya. Ah, Itu jangan coba. alim pertama. Kalau nggak bisa alim kedua atau super. Wahawil. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Barakallahu fiik. Tebal tipis saja berarti Ustaz Fatih ya. Kalau Yang film spot itu ya tidak. ya jelas siratal mustaqim. Itu hampir semua tahsin awal pasti itu kena ya. Saya juga kena di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Terus tadi sama alhamdulillah. Jadi Hai. kita baca ha. Al-ha, al-ha. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jangan dibaca. Baik, barakallahu fiik. Wafikum. Jazakumullah khairan. Baik. Berikutnya akhwat. Nah, saya belum pernah dengar suara ukhtuna Nihayatu Sholihah. Hadirah? Hadirah Ustaz. Ya, tafadhali. Iqra'i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini pertama ainnya masih kurang ya. A'u, jelaskan, tegaskan huruf ainnya. Tegaskan ain. A'u.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alhamdulillah. Yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalnya jangan na'budu ya, na'budu. Dal Arabia. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke ya, sunnah nihaya ya, huruf-huruf masih banyak yang kurang ya. Ain, terus tadi dal, terus huruf qad, ya, ta. Jadi nanti masih dilatih lagi, nggak apa. Oke, cukup ya untuk nanti untuk ini Al-Fatihah cukup. Kita langsung ke An-Nas sama yang bawah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq. Dari An-Nas, dari Al-Ikhlas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi muwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di Al-Ikhlas yang paling sering jadi pembahasan di huwallah ya. Huwallah di sini yang huwa. Huwallah huwa. Jelaskan wawunya tipis. Ya, jangan huwallah huwa. Huwallahu ahad. Ini kata ahad ini harus dijelaskan haknya ya. Jangan dibaca ahad. Jadi hak pangkal. Lalu untuk qalqalahnya nih kan semuanya akhirnya qalqalah suwa dan huruf dal ya. Ingat kemarin kata Imam Al-Jazari apa? Wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Jadi jelaskan qalqalah itu jangan sampai apa maksud jelas, jangan nambah harokat, nambah huruf. Jadi jangan ahad, as-samad, yulad, ahad, ahada, jadi bisa fathah, jadi nambah hamzah. Cukup dengan ahad, as-samad, lam yulad, la kufuwan ahad, gitu ya.
Oke, itu untuk al-ikhlas. Untuk al-falaq di sini ada kata a'udzu sama seperti Anas, nanti jadi jaga nih perbedaan hamzah dengan ainnya. Berikutnya di sini paling nanti praktek qalqalah juga sama al-falaq, khalaq, waqad, uqad, hasad, semuanya harus dijaga jangan sampai menambah huruf, menambah harokat. Nah, paling di sini sekaligus latihan ro tarkik nih, kaidah ro tarkik ya. Ro sebelumnya fathah. Asalkan kalau sebelumnya fathah itu jadi tafkhim ya. Kalau kita wakaf di kata syar, min syar, min syar. Kalau wakaf jadi tafkhim. Tapi kan ini kita bagusnya wasol ya, karena dia wakaf di sini nggak bagus juga. Maka kalau wasol harus ditarkik. Min syarri, 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 bukan min syar, syarri, syarri. Ya, kadang masih ada yang baca dengan tafkhim. Min syarri ma khalaq. Jangan lupa tasydidnya. Ya, dijaga tasydidnya. Wa min syarri ghasiqin, wa min syarri ghasiqin, gitu ya. Terus juga an-nafatsat di sini jangan sampai tha jadi sin. Paling sering kesalahan tuh di sini. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Nah, mengganti tha dengan sin itu salah. Seharusnya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, gitu ya. Baik. Untuk An-Nas ini latihan gunnah ya. Setiap kata An-Nas, Al-Khannas, ya minal jinnah semuanya diartikan gunnah musyaddadah yang akmal matakun. Jadi jangan kecepatan juga. Bi rabbin nas, malikin nas. Dijelaskan dulu gunnahnya. Bi rabbin nas, malikin nas, al-khannas, ya, dan segala macam. Baik. Oke, sekarang langsung latihan ya untuk bersingkat waktu. Yang ikhwan lagi. Akhuna Syarif. Silakan Akhuna Syarif. Ini satu orang langsung 3 surat ini ya untuk Triyokul ya. Surat Triyokul. Ya, nah, Nah, tafadhol antum baca dari Al-Ikhlas sampai An-Nas dengan tajwid yang baik. kameranya hidup, Ustaz. Suara kedengar. Oh, kameranya hidup kah? Oh, kamera hidup cuman antum nggak kelihatan wajahnya. Nggak kelihatan wajah. Tadi sempat kelihatan tadi. Oh, itu Nggak kebalik. bisa. Kameranya kebalik itu antum Oh. dibalik. Mungkin antum kebalik itu. Sudah sih, soalnya nggak muncul. Udah. Tadi udah tuh. Oh, nah. Nah, udah. Ya, langsung. Surat Al-Ikhlas, Ustaz. Sampai An-Nas sekaligus. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Fele jelaskan fathahnya fala. Oh, nah. Bil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Antum jangan miring-miring, antum setengah miring kayaknya fathahnya. Syari di syel. Jadi fathah jangan miring ke imala ya. Oh, Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, lanjut An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Santai ya, barakallahu fik. Paling antum Jazakallahu khair, Ustaz. menggunakan harokat fathah ya, antum atau fathah tuh kadang miring-miring. Nah, jangan dimiring-miring. Yang felik, fadaku, min syarri, yang syarri. Kalau huruf semuanya udah bagus, insyaallah. Oke. Syukran, Ustaz. Ini untuk akhwat Ibu Nur Aini. Ada Bu Nur Aini? Bu Eni? Ada Ustaz. Ya, silakan. Ada. Ya, langsung. Ada Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jangan huwa. Allahus samad. Jangan huwa. Ulang, Ustaz. Qul huwallahu ahad. Iya. Iya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq Roknya tipis. wa min Jangan syarri. syarri ghasiq. Oh iya. Roknya Wa tipis. min Syarri. syarri ghasiqin idza Dari ayat waqab. kedua. Wa min syarri Dari ayat kedua, Ibu. ayat kedua. Min Iya. syarri ma. Iya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malik. Domah jangan Ya o. Ustaz. Domahnya jangan o, yang a'o. Dari pertama. A'udzu. Jelaskan domah u. Qul. Ya. Iya betul. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, Min syarri. alladzi yuwaswisu fi sudurin. Jadi rohnya tasydid, syarri. Jangan syarri. Syarri. Oke. Iya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallah. Oh ya, baik. Ibu paling tadi ini ya. Syukran Ustaz. Tafhim tarkik itu tadi tebal tipis kayak roh masih kurang. Terus harokat ya. Iya Ustaz. Harokat tadi kayak fathah. Iya. Jangan huwallahu ahad. Untuk huruf-huruf sih saya bilang mungkin cukup ya. Kalau bilang sempurna belum. Baik, 2 surat lagi. Alhamdulillah. Ini ya, silakan. Berikutnya Al-Qadr ya, Al-Qadr. Dan Ad-Duha. Jadi ini nanti mungkin untuk karena 2 surat, jadi 1 surat mungkin 1 orang saja dan saya beri kebebasan nanti yang mau coba langsung rescan ya. Saya akan contohkan bacanya dulu. Dan nanti kalau ada yang belum dapat kesempatan bisa nanti kita di grup share ininya voice note-nya. Ya tapi nanti saya akan sampaikan teknisnya. Oke, saya contohkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di surat Al-Qadr sama Al-Asr ya, cuman gak cukup waktunya. Al-Qadr udah mencakup. Jadi latihan yang paling sering dijadikan pembahasan tahsin tuh ini ro di akhirnya nih. Jadi selain pembahasan tafhim tarkik, semua ro di hukum ro di Al-Qadr ini semuanya tafhim ya di akhir ya. Jadi jangan dibaca Lailatul Qadr, Syahr, Fajr, itu salah ya. Karena secara kaidah kita udah belajar ya, ro sebelumnya sukun, sebelum fathah, maka itu baca tafhim. Yang kedua adalah saya menebalkan ro-nya juga menjelaskan huruf ro-nya. Jadi jangan sampai hilang ro-nya. Jangan Lailatul Qadr min alfi syahr min kulli am hatta matla'il fajr, ro-nya hilang semua. Ya, jadi sebisa mungkin harus disempurnakan ro-nya, terus juga dijaga sifat huruf sebelum ro. Al-Qadr di sini ada qalqalah, sempurnakan dulu qalqalah. Syahr jelaskan rohwa hamzah. Amr jelaskan dulu bainiyah mim. Fal fajr jelaskan syiddahnya dan qalqalahnya. Begitu ya. Oke, surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'awna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di Ad-Duha untuk ayat 1 sampai ayat 8 ya. Ini latihan kita menjelaskan makhraj jauf ya. Wad-duha saja qala al-ula fatarda fa'awa fahada fa'auna. Maksud jauf itu apa? Lil hawa itantahi gitu ya, sebagaimana di matan. Artinya jangan sampai ketahan di makhraj hamzah. Paling sering kan baca begini. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhirnya enggak lil hawa itantahi itu tertahan malah suaranya. Ini udara itu enggak ngalir mulus. Sementara kan jauf itu kan untuk ini kan akhirnya semuanya alif maddiyah. Alif maddiyah dalam bentuk fiksik maksurah. Maka harus dipanjangkan 2 harokat dan jangan ditahan. Makhrajnya bukan makhraj muhaqqaq tapi muqaddar. Muqaddar jauf berarti harus meliputi semua bagian lisan. Jangan ditaruh malah di hamzah. Kalau kita baca wadduha minal ula berarti kan itu udah masuk ke hamzah, makhraj yang muhaqqaq di pangkal tenggorokan. Gitu ya. Oke, yang lainnya insya Allah bisa menyusul. Oke, baik. 2 orang terakhir, silakan siapa yang mau latihan. 1 Al-Qadr, yang 1 lagi Ad-Duha. Oke. Akhuna Rinaldi, ya. 1 lagi siapa? Nanti Akhuna Rinaldi surat Al-Qadr. Lalu Ukhtuna Dewi surat Al-Duha. Nah. Oke, silakan. Fadhal untuk Akhuna Rinaldi. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya jelas enggak? Jelas, jelas. Soalnya sinyalnya nih. Nah, lanjut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma lebih tebal. Al-Qadr fi lailatul qadr. Qadr. Cek. Ya, ya. Jelas kan? Ya, lanjut. Diulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Amr, tapi gitu. Min kulli amr. Langsung aja. Bi'izni rabbihim. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Fajr. Jangan nambah alif ya. Langsung al-fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. سلام هي حتى مطلع الفجر. Nah, ahsan, tabarakallahu fik. وإياكم يا شيخنا. Nah, berikutnya satu lagi. Tadi siapa? Bu Dewi ya. Ad-duha. Tafadhali. A'udzu billahi A'udzu. Itu zai, a'udzu, zal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatawda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Jelaskan tasdidnya ya. Jadi setelah mat lazim ini tasdidnya jelas. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tanha. Fala tanharu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita telah selesai untuk sesi talaqi. Dan ini memang talaqinya sifatnya tematik ya. Kalau mau yang intensif, insya Allah setiap ahad pagi di program Yayasan Bisa dari yang saya ampuh Hilatul Tilawah ya, Subahut Tilawah ahad pagi. Cuma masalah lagi libur kan karena Ramadan. Insya Allah nggak ada lebaran kita mulai lagi ya pagi. Dan itu dimulainya dari juz 1 itu ya, bukan dari juz 30. Dan itu ditargetkan akan selesai 30 juz untuk tahsin ya. Jadi untuk yang mau lebih dapat praktek yang lebih mungkin bisa ikut itu. Karena juga itu sekalian dikaji kitab Hilatul Tilawah, kitab tajwid juga ya. Di setengahnya kitab, setengahnya praktek begitu. Baik, alhamdulillah ya kita sudah selesai. Dan nanti untuk yang sesi talak ini tadi yang udah kita praktekkan Al-Fatihah, triokul surat Al-Ikhlas sama Al-Mu'awwidhatain, terus Al-Qadr sama Al-Duha. Yang belum kesempatan praktek silakan nanti boleh kirim voice note-nya. Ya, tidak perlu pakai video ya kalau video, soalnya baik yang ikhwan atau akhwat kalau usah pakai video karena berat kalau video itu. Di grup aja ya. Kalau di chat itu kadang saya kalau di chat pribadi itu kadang suka menumpuk. Artinya saya jadi suka lupa, terluput gitu. Nah, makanya lebih enak di grup aja. Kalau grup itu kan terpusat ya. Terpusat infonya, terpusat chatnya ya.
Jadi lebih enak di grup aja. Jadi kalau yang mau praktek soal tadi aja ya yang udah kita praktekkan, saya contohkan juga, silakan dikirim sosmednya ke grup kapanpun lah. Nanti saya akan mengecek sesuai kesanggupan dan luang saya, insya Allah ya. Ingatkan saja kalau saya belum cek atau apa dalam waktu 3 hari atau seminggu. Tapi kalau di grup, insya Allah saya akan lebih tanggap daripada satu pribadi, gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, besok berarti saya masih kesempatan buat yang mau setoran matan ya. Besok terakhir sebelum libur, artinya bukan terakhir yang benar-benar penutupan, nggak dibuka lagi kesempatan hafalan. Jadi besok di jam yang sama, mungkin besok kita majukan aja kalau bisa 3:30 sampai jam 5 ya. 3:30 sampai jam 4 gitu. Atau jam 3:30 sampai jam 4:15 lah. Pokoknya 30 sampai 40 menit bagi yang ingin menuntaskan. Yang udah tuntas berarti kayak waktu naimas, berarti nggak perlu lagi hadir ya. Kecuali kalau mau dengerin buat merojaah silakan. Tapi nggak perlu setor lagi. Jadi yang tadi yang sudah saya list itu Ibu Lia, terus Akhuna Lutfi, terus juga Ibu Dewi ya. Ini 3 orang yang sudah 50% ke atas ya. Jadi bisa disusul untuk selesai gitu. Jadi nanti yang udah selesai hafalan setorannya, cicilannya, maka tasmian. Yang tinggal di Jabodetabek nanti datang ke tempat kami di kantor pusat Yayasan Bisa ya, di Kukusan Depok. Nanti alamatnya kita share bagi yang di Jabodetabek. Kalau yang di luar Jabodetabek maka tidak mengapa online ya, dengan beberapa ketentuan nantinya. Waktunya dan kapannya yang jelas setelah Lebaran nanti kita atur, kita musyawarahkan ya, dan mungkin jamnya memang jam yang seperti kita daurah ini. Lalu setelah masa setoran selesai ya, kita ujian ujian pemahaman ya. Ujian ini buat sertifikat ya, sertifikat daurah. Jadi sertifikat daurah saya syaratkan ikut ujian sama hadir kehadiran 60% ya. Nanti admin bisa bantu untuk cek siapa yang hadirnya di atas hadir minimal 80% ya. Sama nilai ujian ya. Ujiannya nanti pokoknya teknisnya pilihan ganda dan esai ya. Perinciannya nanti disampaikan kemudian. Mungkin hitungan sebulan dari sekarang. Jadi kalau sekarang tanggal 18 April mungkin minimal 18 Mei kita mulai ujiannya ya. Atau mungkin lebih di atas itu. Pokoknya insya Allah nggak sampai di atas bulan Mei, jadi nggak sampai Juni gitu ya. Karena saya pengen Mei udah selesai semua, grup daurah kita selesai, kita tutup, kita pamitan, itu kita selesai semua, gitu ya. Untuk ijazah yang sanad tadi syaratnya hafalan, kalau yang sertifikat syaratnya adalah untuk ikut ujian nanti dengan teknis dan info yang menyusul, insya Allah. Oke, itu saja mungkin dari saya. Saya mungkin untuk saat ini untuk mengambil materi jazariyah, saya ucapkan jazakumullah khairan buat para peserta yang sudah komitmen sampai akhir ya. Begitu pula yang bahkan bersemangat untuk setoran matan walaupun nggak wajib tapi ada yang mau gitu ya. Dan pesan saya satu, tetap istiqomah, tetap belajar, dan tajwid itu diamalkan ya. Jadi bukan hanya sekedar teori, diamalkan. Syukur-syukur bisa didakwahkan lagi, dipakai ngajar, yang udah punya santri, yang udah punya murid ya, syukur-syukur minimal sama keluarga sendiri ya. Jadi biar baca Quran itu benar. Seperti itu. Dan saya mungkin mohon maaf mewakili pengurus panitia daurah ini kalau ada kekeliruan, kekurangan, kesalahan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ilmunya barakallah. Sallallahu alaihi wasallam.